Perkenalkan, aku Nanda Rizky Putra dari tim KKN Universitas Airlangga. Di video kali ini, aku akan menyambung dari program yang kemarin telah dilakukan, yaitu sosialisasi gemar ikan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tahu nih cara mengolah olahan makanan yang berbahan dasar ikan. Yang pertama itu ada bakso ikan, lalu ada sandwich isi atau roti isi ikan. Nah, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi yang pertama ini ada video dari channel WN Cooking. Jadi channel ini adalah channel yang membahas tentang tutorial bagaimana cara mengolah berbagai olahan makanan. Nah, salah satunya ini ada bakso ikan yang berbahan dasar dari ikan tenggiri. Berikut adalah videonya. Halo guys, pengen tahu nggak nih cara membuat bakso ikan tenggiri atau fishball ala rumahan? Hasilnya itu bener-bener putih dan bersih banget ya guys. Teksturnya sendiri kenyal banget dan membal banget guys. Untuk rasanya dijamin sangat gurih guys. Tapi sebelum lanjut ke video utama, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Pertama-tama di sini yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan daging ikan tenggiri itu sendiri. Di sini aku udah menyiapkan daging ikan tenggiri sebanyak 1 kg. Nah, saat pengolahan bakso ikan tenggiri ini guys, ada trik khusus ya, agar hasilnya bener-bener kenyal dan teksturnya bener-bener putih bersih. Bagaimana cara pengolahannya? Ikutin terus yuk. Jangan di-skip-skip ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memisahkan bagian daging dan kulitnya. Nah, untuk memisahkannya ini cukup mudah banget guys. Tinggal kita kerok dari arah belakang menuju arah depan ya. Dan bagian dasar kulit jangan sampai ikut kekerok guys. Karena jika itu ikut kekerok nanti akan mempengaruhi warna dan mempengaruhi teksturnya juga. Nah, kita cukup ambil dagingnya aja seperti ini ya. Karena di dasar kulitnya ikan tenggiri ini sendiri guys banyak mengandung serat-serat perak. Nah, jika serat-serat perak itu ikut kekerok dan ikut kita olah, nanti hasilnya nggak bisa putih, nggak bisa bersih, dan yang pasti nggak bisa kenyal guys. Nah, contohnya seperti ini ya. Bagian ini jangan sampai ikut kekerok. Jadi kita ambil dagingnya aja seperti ini. Nah, ini dagingnya yang udah kita kerok guys, sebanyak 900 gram ya. Dari 1 kg daging ikan tadi setelah kita kerok hasilnya ada 900 gram. Langsung aja. Di sini dagingnya aku masukkan ke dalam food processor ya. Nah, aku masukkan ke dalam food processor seperti ini. Jika teman-teman nggak ada food processor, bisa di blender aja ya guys. Karena teksturnya ini cukup lembut dan cukup mudah. Jadi kalau kita blender masih sangat bisa guys. Setelah itu aku masukkan bumbunya, antara lain 2 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, ini ada juga setengah bagian bawang bombay yang udah aku haluskan ya. Kita pakai setengah aja. Setelah itu ada 1 sendok teh kaldu jamur, 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan, dan 1 butir putih telur. Kita hanya gunakan putihnya aja ya, kuningnya nggak kita gunakan. Dan yang terakhir kita masukkan habis ini adalah es batu. Di sini aku gunakan pecahan es batu sebanyak 150 ml, atau jika kita timbang seberat 100 gram ya. Nah, jika udah kita masukkan semua, langsung aja nih kita blender atau kita chopper hingga bener-bener lembut. Nah, saat pencoperan ini sendiri juga usahakan hasilnya harus bener-bener lembut dan cukup lama ya, kurang lebih antara 5-10 menit guys. Karena agar nanti teksturnya itu bisa kenyal, teksturnya bisa membal, itu dari pencoperan ini juga sangat berpengaruh ya. Nah, setelah kita chopper selama 5-10 menit, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya.
akan aku kasih tunjuk untuk hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini guys, cukup halus banget. Nah, cukup halus banget ya. Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Nah, di sini aku pindahkan. Setelah ini kita tinggal tambahkan bahan-bahan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Hasilnya bener-bener lembut banget. Ini sangat enak banget guys. Di sini aku akan tambahkan bahan selanjutnya, yaitu tepung tapioka sebanyak 10 sendok makan. Nah, 10 sendok makan seperti ini ya. Atau sebanyak 100 gram. Kita masukkan aja. Selanjutnya di sini aku tambahkan juga yaitu baking powder. Baking powder ini sebanyak 1 sendok teh. Kita masukkan juga. Jika bahan udah kita masukkan semua, tinggal kita aduk ya guys. Nah, saat pengadukan ini pun juga jangan asal aduk guys. Kita harus bener-bener aduk sampai bener-bener merata dan teksturnya itu bener-bener lengket. Itu karena mempengaruhi faktor kekenyalannya ya. Nah, meskipun udah tercampur rata seperti ini, tetap aduk terus guys. Tetap aduk terus kurang lebih selama 10-15 menit. Karena pengadukan ini sangat mempengaruhi tekstur kekenyalan bakso itu sendiri. Nah, kurang lebih lengket seperti ini ya. Ini setelah aku aduk selama 10 menit. Saat mulai tercampur rata, aku aduk terus selama 10 menit. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal lakukan pencetakan. Nah, untuk pencetakannya cukup simple banget guys. Di sini udah aku siapkan air yang cukup panas. Lalu kita matikan terlebih dahulu apinya. Jadi saat kita masukkan bola-bola bakso ikannya nanti dalam keadaan api mati ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan tangan aja ya guys. Kita gunakan tangan seperti ini aja. Cukup mudah banget kok. Jika kita terbiasa ini sangat mudah banget. Nah, kita ambil dengan sendok. Lalu kita masukkan dalam air yang udah panas tadi. Jika teman-teman nggak bisa menggunakan tangan seperti ini, bisa digunakan sendok aja ya. Menggunakan 2 sendok, diputar-putar seperti itu aja. Tapi jika bisa menggunakan tangan, itu akan lebih mudah guys. Nah, seperti ini cukup mudah, teman-teman bisa lihat ya. Kita taruh di tangan, lalu kita keluarkan di antara ibu jari dan jari telunjuk ya. Seperti ini aja, cukup mudah banget kan? Dan pastinya rasanya mantep banget guys. Nah, jika adonan bakso udah kita masukkan semua seperti ini, kita bisa nyalakan apinya terlebih dahulu. Pastikan menggunakan api kecil seperti ini ya. Jangan terlalu besar, kita gunakan api kecil dan tunggu adonan hingga mengapung. Ini mulai mengapung ya guys. Saat adonan bakso udah mulai mengapung seperti ini, jangan langsung diangkat guys, tapi biarkan kurang lebih 5-10 menit agar kematangan bakso itu sendiri bener-bener pas sampai ke bagian dalamnya. Setelah kita diamkan selama 10 menit, baru bisa kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Cukup simple banget kan? Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Weekend Cooking. Ini hasilnya guys. Teman-teman bisa lihat kan, warnanya benar-benar putih, bersih, dan teksturnya itu benar-benar kenyal banget guys. Pengen tahu teksturnya? Ini guys, aku coba belah ya. Saat kita tarik itu berasa kenyal banget guys. Padahal kita nggak menggunakan pengenyal sama sekali ya. Dan hasilnya itu benar-benar membal banget seperti ini. Terima kasih ya udah menonton. Thank you, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi. Gimana? Bakso ikannya kayaknya lezat banget kan? Jadi bakso ikannya ini dapat disajikan sesuai dengan selera masing-masing. Bisa dengan diberikan kuah seperti bakso ikan yang berasal dari Singapura, atau
bisa ditusuk dan digoreng, dibakar, disajikan bersamaan dengan nasi goreng, atau disantap pun juga itu nikmat semua. Bakso ikan ini juga bisa di stok, cukup disimpan di dalam kulkas. Jika disimpan di dalam freezer itu bisa kuat sampai 1 bulan, dan jika disimpan di dalam chiller itu bisa 2-3 hari. Oh iya, untuk ibu-ibu maupun teman-teman yang tidak mempunyai food processor itu bisa digantikan dengan blender, karena tekstur dari ikan tenggirinya sendiri ini cukup lembut dan mudah untuk dihancurkan gitu ya. Jadi mungkin sebelum diolah bisa dicincang-cincang terlebih dahulu, lalu baru di blender gitu. Nah, untuk olahan selanjutnya ini ada roti isi atau sandwich isi ikan. Nah, untuk olahan ini pastinya sehat dan bergizi banget nih. Oke, mari kita saksikan videonya bersama. Nah, ini dia nih, roti isi ikan. Jadi untuk bahan-bahan yang digunakannya ini sederhana ya. Di sini ada roti, sayuran. Di sini sayurannya aku menggunakan timun, tomat, selada, wortel, dan kol. Lalu juga ada telur dan bahan istimewanya yaitu ikan. Lalu di sini aku juga menggunakan saus. Tapi ini opsional aja ya, karena dimakan segar pun ini udah enak banget. Cara penyajiannya juga lumayan sederhana nih. Jadi kita tinggal menata aja bahan-bahan yang tadi udah kita siapkan. Lalu untuk ikannya sendiri, di sini aku menggunakan ikan tongkol. Karena ikan tongkol ini selain rasanya enak, mudah dicari, dan harganya juga murah. Dan yang pasti juga bergizi tinggi ya. Tapi kalau ibu dan teman-teman ingin menggunakan ikan lain seperti ikan pindang, ikan layang, atau ikan tuna, itu juga bisa ya, dan pasti rasanya juga enak. Lalu untuk ikannya di sini aku masaknya cuma digoreng ya, dan disuir-suir gitu. Oh iya, untuk bahan-bahan sayurannya tadi jangan lupa dibersihin dulu ya, karena biar makanan kita terbebas dari kuman. Ngomong-ngomong, karena di sini aku nggak menggunakan sarung tangan, jadi di awal aku udah cuci tangan dulu ya. Faktanya, mengkonsumsi ikan secara teratur itu banyak manfaatnya loh. Mulai dari mencegah dari berbagai penyakit seperti penyakit kolesterol, penyakit jantung, Alzheimer, dan lain-lain. Mengkonsumsi ikan juga dapat meningkatkan kecerdasan dan kinerja pada otak. Ya, jadi roti isi ikan ini bisa banget nih untuk dicoba di rumah. Karena selain cara penyajiannya yang praktis, bergizi tinggi, dan juga yang pasti mengenyangkan. Cocok banget nih untuk dijadikan menu sarapan, cemilan, atau dijadikan bekal. Jadi, selamat mencoba ya. Itu dia tadi udah kita saksikan bareng-bareng ya, cara-caranya dan bahan-bahannya. Jadi mungkin bisa dicoba ya di rumah, biar variasi olahan ikannya ini bertambah gitu ya. Tapi emang kenapa sih harus ikan? Nah, ikan ini mempunyai kandungan gizi yang sangat kaya dan juga sangat baik untuk tubuh. Nah, terlebih lagi untuk imun kan, itu sangat baik. Apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini kan, yang mana kita harus sangat amat menjaga kesehatan dan imun tubuh kita. Nah, salah satunya bisa dengan cara mengkonsumsi ikan ini. Itu baik, sekian video yang dapat saya berikan. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai habis. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.